Halo, apa kabar sahabat Miraset? Kembali lagi di IPO Review. Hari ini kita akan membahas 3 saham yang akan siap melantai di awal tahun 2024, yaitu saham ASLI, MANG, dan CGAS. Nah, emiten yang pertama akan kita bahas adalah SLI atau PT Asri Karya Lestari. Nah, perusahaan ini bergerak dalam bidang general contractor dan mereka menyediakan sewa mesin alat berat seperti crane, mesin bore pile, ekskavator, dan juga truk. Lalu mereka juga mengerjakan jasa konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang flyover, dan juga underpass. Beberapa proyek yang dikerjakan itu termasuk seperti Kedubes Australia di Jakarta, jalan layang MBZ, gerbang tol Cibitung. Lalu klien-klien mereka juga lumayan banyak ya teman-teman, seperti PT Hutama Karya, PT Adikarya, PT Wijaya Karya, dan masih banyak lainnya. Dan kalau kita lihat memang cukup menarik nih teman-teman, karena klien-klien mereka ini adalah milik pemerintah. Tapi sayangnya perusahaan-perusahaan karya ini sering mendapatkan perhatian khusus nih teman-teman di sosial media karena pembayarannya mereka gitu. Nah, kita lanjut ke kinerja keuangan laba bersih YoY-nya. Pada tahun 2020 ke 2021 terdapat penurunan sebesar negatif 8,6% atau dari 11 miliar ke 10,1 miliar. Lalu pada tahun 2021 sampai 2022 terdapat kenaikan cukup signifikan sebesar 75,5% dari 10,1 miliar ke 17,7 miliar. Dan pada Juni 2022 ke Juni 2023 terdapat kenaikan sebesar 22,43%, yaitu dari 6,8 miliar ke 10,7 miliar. Nah, jika dilihat dari laba bersih ini cukup menarik ya teman-teman, karena terjadi fluktuatif, namun masih di angka normal gitu ya, dan bisa diterima kalau menurut saya sih. Dan jika dipersenkan, laba bersih ini hanya 10% nih teman-teman dari pendapatan kotornya. Dan itu sebetulnya sangat baik karena untuk sebuah perusahaan untuk bertahan gitu ya, membutuhkan laba bersih yang positif. Sekarang kita lanjut ke sisi pengalokasian dana IPO mereka. 50,8%-nya itu akan dilakukan untuk penyetoran modal ke anak usaha, yaitu PT Bumi Prima Konstruksi dan PT Manyar Perkasa Mandiri. Dan 49,2%-nya ini untuk modal kerja nih teman-teman. Jadi untuk pengalokasian dana ini cukup baik nih, karena bobotnya lebih banyak ke pemodalan daripada untuk operational expense gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk menganalisa IPO mereka nih. PER mereka itu 29 kali sampai 38 kali, dan PBV mereka itu di 1,8 kali sampai 2,4 kali. Kalau dilihat dari PBV-nya sendiri sih memang terlihat murah nih teman-teman. Selain itu perusahaan ini juga memiliki keuangan yang cukup bagus, jadi dengan valuasi seperti ini bisa dibilang cukup murah nih teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menariknya nih. Jadi coba catat ya, karena ini harga penawarannya di 100 sampai 130 perak dengan potensi dana penawaran umum sekitar 125 miliar sampai 162,5 miliar. Nah, namun IPO ini tidak menaruhkan warrant ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dengan nilai potensi pendanaan yang cukup besar ini, biasanya sih cukup menarik ya, karena apabila sahamnya nanti dibawa turun, justru bisa menjadi potential upside untuk kita. Dan jumlah saham yang ditawarkan itu ada 1,2 miliar lembar atau sekitar 20%, dan nantinya jumlah saham yang beredar itu ada 6 miliar 250 juta lembar. Nah, untuk teman-teman yang kira-kira tertarik untuk mengikuti IPO ini, sebaiknya dicatat nih jadwal berikut ya. Penawaran awalnya itu di 12 sampai 18 Desember 2023 dan tanggal pencatatannya itu di 5 Januari 2024. Oke, so untuk kesimpulannya nih teman-teman. Kalau kita perhatikan sektor infrastruktur di tahun 2023 itu sudah mengalami kenaikan lumayan signifikan dari 800-an sampai saat ini tuh di 1.500. Dan ini naik sekitar 80% ya teman-teman. Jadi mungkin kenaikannya udah lumayan tinggi. So the big question adalah apakah memang ini waktu yang tepat untuk naik karena saat ini lagi uptrend dan kita mungkin bisa masuk, atau memang ini sudah dipucuk gitu. Emiten yang kedua kita bahas ini MANG atau PT Manggung Polar ya. Oke, perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Jadi mereka membuat gedung, pembangunan infrastruktur jalan, serta fasilitas produksi aspal, hot mix, dan beton ready mix. Nah, rencana IPO MANG ini masa penawaran di tanggal 14 sampai 18 Desember, lalu penawaran umumnya di 3 sampai 9 Januari 2024, dan tanggal penjatahannya pada tanggal 9 Januari 2024. Lalu tanggal listing catatan bursa di tanggal 11 Januari 2024. Nah, untuk rencana IPO ini, harga penawaran saham MANG di harga range 90 sampai 110 rupiah. Jadi ini termasuk di papan akselerasi nih teman-teman.
jumlah saham yang ditawarkan itu sebanyak 762.500.000 lembar, dan jumlah saham yang beredar adalah 3.812.500.000 lembar, serta potensi dari IPO yang terkumpul, dananya adalah 68,6 miliar sampai 83,8 miliar. Nah, yang menarik adalah MING menawarkan bonus waran dengan rasio 10:3 dengan harga pelaksanaan di Rp125. Memang ini karena papan akselerasi yang mungkin biasanya memberikan 1:1, jadi porsi untuk rasio 10:3 ini memang agak sedikit kecil ya teman-teman. Dan untuk alokasi pendanaan dari IPO ini akan 100% digunakan untuk modal kerja perseroan nih. Jadi kita mungkin bisa melihat perkembangan dari emiten tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke analisa rasio IPO MING. Earning per share di 2023 itu Rp0,21 dan PBV itu di range 4,9 sampai 6 kali. Dan ini tidak terlalu mahal nih teman-teman. Yang mahal itu adalah PER-nya. Karena perusahaan ini baru rugi nih beberapa tahun silam gitu, dan mulai naik lagi di tahun 2023 meskipun masih kecil, tidak terlalu signifikan untungnya. Jadi PER-nya itu sebesar 249. Jadi gimana teman-teman? Mungkin kalian tertarik nggak nih dengan keuangan yang nanti mungkin kalian bisa lebih detail lihat di prospektusnya. Nah, yang terakhir untuk kita menutup IPO review kita pada kali ini, kita akan membahas CGAS atau PT Citra Nusantara Gemilang. Jadi CGAS ini adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang pengadaan listrik gas, uap air panas, dan udara dingin yang meliputi kegiatan distribusi gas alam dan buatan. Jadi ini mirip seperti Airgas ya. Nah, perseroan ini juga melakukan kegiatan pengangkutan dan penggudangan yang meliputi kegiatan angkutan bermotor untuk barang khusus dan aktivitas perusahaan holding. Nah, rencana IPO CGAS ini masa penawarannya di 14-19 Desember untuk penawaran awal, dan masa penawaran umumnya di 2-4 Januari 2024. Lalu tanggal penjatahannya itu di 4 Januari 2024 dan listing pencatatan bursa di 8 Januari 2024. Nah, jumlah saham yang ditawarkan ini ada 531 juta lembar. Dan jumlah saham yang beredar itu ada 1.771.429.000 lembar, serta harga penawarannya itu di Rp284 sampai Rp338. Dan potensi dari penawaran umum ini ada 150,9 triliun sampai 179,6 triliun. Dan mereka juga menawarkan waran ya teman-teman. Dan estimasi waran tersebut akan tersebar sebanyak 265.714.500 lembar. Dan harga pelaksanaannya di Rp306. Oke, kita sekarang akan membicarakan mengenai rencana penggunaan dana mereka. Sekitar 90%-nya itu untuk pembayaran dalam rangka pembangunan LNG station di Galian Field Tambun. Dan penggunaan dana ini bisa kita kategorikan sebagai capital expenditure mereka ya. Dan 10%-nya untuk digunakan perseroan untuk modal kerja mereka. Penggunaan dana ini mungkin kita bisa kategorikan sebagai operational expense atau digunakan untuk ekspansi nih teman-teman. Lalu dana yang diperoleh oleh pelaksanaan waran dari seri 1 apabila dilaksanakan oleh pemegang saham akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan. Kita lanjut ke analisa IPO-nya nih teman-teman. Untuk earning per share-nya itu di Rp5,23 dengan PBV di 6,6 kali sampai 7,8 kali. Dan ini kita bisa bilang cukup mahal nih teman-teman. Dengan PER-nya itu di 54 kali sampai 65 kali. Jadi kalau dilihat dari prospek usaha dan valuasi, segas ini memang masih masuk akal nih teman-teman. Jadi bisa untuk kita jadikan bahan pertimbangan untuk masuk ke IPO mereka. Oke, so in conclusion, kalau dari sudut pandang saya sendiri, saya mungkin akan lebih melihat dan mencermati laporan keuangan dan historical record mereka, apakah baik atau tidak. Tapi balik lagi ke kalian, bagaimana kalian menganalisa prospektus dan IPO ini. Nah, untuk informasi mengenai IPO dan produk investasi lainnya, kalian bisa cek di vima.co.id. Sampai ketemu di IPO review berikutnya. See ya!